Bersiaplah Games Plus Competition. Nantikan Games Plus Competition segera. Misteri dan keajaiban Ka'bah. Ka'bah atau Baitullah Misteri dan keajaiban Ka'bah. Ka'bah atau Baitullah merupakan bangunan menyerupai kubus yang memiliki tinggi 13,10 meter dengan sisi berukuran 11,03 meter x 12,62 meter. Terletak di komplek Masjidil Haram Mekah, Saudi Arabia, Ka'bah merupakan arah kiblat bagi umat muslim sedunia ketika melakukan sholat. Selain itu, Ka'bah juga menjadi lokasi tawaf umat muslim ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sebagai Baitullah atau rumah Allah, Ka'bah juga menyimpan misteri dan keajaiban yang menakjubkan. Ka'bah bangunan pertama di bumi dan beberapa kali direnovasi. Ka'bah merupakan bangunan pertama yang berdiri di muka bumi dan jauh sebelum Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi. Ka'bah pun pernah beberapa kali mengalami renovasi. Renovasi yang monumental adalah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam meninggikan tembok Ka'bah dibantu oleh putranya Nabi Ismail alaihi salam. Ada sejumlah upaya untuk menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala itu. Namun upaya itu selalu gagal karena Ka'bah dijaga oleh sang pemilik, Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah berada di kawasan tekanan gravitasi tinggi dan stabil. Ka'bah berada di kota Mekah, kawasan yang tekanan gravitasinya tinggi dan sangat stabil. Tekanan gravitasi yang tinggi membuat teknologi satelit dan gelombang radio tidak dapat menangkap sesuatu yang ada di dalam Ka'bah. Tekanan gravitasi yang tinggi juga membuat kondisi di bawah Ka'bah dan sekitarnya mempunyai kandungan garam yang cukup dan aliran anak bawah sungai yang banyak. Efeknya, meski berada di daerah yang panas, namun orang yang berada di sekitar Ka'bah tidak merasa kepanasan meski suhu dan cuaca sedang terik. Ka'bah berada di tengah kutub utara dan selatan. Ka'bah disebut-sebut sebagai pusat bumi, berada di tengah antara kutub utara dan kutub selatan yang dinamakan Zero Magnetism Area. Artinya apabila menggunakan kompas di area sekitar Ka'bah, maka jarum kompas tidak akan bergerak sama sekali karena daya tarik yang sama besarnya antara dua kutub. Pada tahun 1990-an, seorang profesor dari Mesir mempublikasikan hasil penelitiannya. Dia menyimpulkan Ka'bah berada di tengah dataran bumi. Berbagai argumen ilmiah juga membuktikan Ka'bah merupakan wilayah nol bujur sangkar sebagai pusat koordinasi hitungan waktu. Ka'bah terlihat dari luar angkasa. Astronot asal Amerika Neil Armstrong melihat fenomena aneh yang mengusik dirinya. Saat berada di luar angkasa, Neil Armstrong menyaksikan bumi yang diliputi kegelapan nampak seperti melayang. Ada seutas tali berwarna putih, seolah menggantung bumi agar tetap mengambang. Ada pula temuan radiasi dari Ka'bah dan menjadi semacam medan magnet di dalamnya. Yang mengejutkan, radiasi tersebut seolah tak berujung alias tanpa batas. Di dinding Ka'bah terdapat batu Hajar Aswad yang diyakini umat muslim sebagai batu dari surga. Ilmuwan Inggris yang melakukan penelitian pada bongkahan batu Hajar Aswad menyimpulkan, batu Hajar Aswad bukan berasal dari sistem tata surya yang dihuni oleh manusia. Itu berarti Hajar Aswad tidak memiliki jenis yang sama dengan batu-batu di bumi. Batu Hajar Aswad juga diyakini dapat merekam orang-orang yang mengunjungi Ka'bah.
Uwais Al-Qarni masa kini. Mereka rela gendong orang tua beribadah. Siapa tak kenal Uwais Al-Qarni? Ia seorang muslim asal Yaman yang hidup pada zaman Nabi Muhammad tapi tidak sempat bertemu Nabi. Meski tidak termasuk sahabat Nabi, ia merupakan orang saleh yang dirindukan surga dan terkenal di langit. Hal itu disebabkan oleh kisah Uwais Al-Qarni yang sebagian besar hidupnya dijalani untuk berbakti kepada sang ibu yang lumpuh dan buta. Meski Uwais Al-Qarni sudah lama tiada, tapi spirit tirakatnya masih tetap hidup. Berikut ini beberapa aksi Uwais Al-Qarni masa kini. Teringat sosok Uwais Al-Qarni, pria asal Kendal gendong abahnya ibadah haji. Ibadah haji tahun ini sudah selesai. Bahkan sejumlah jamaah haji Indonesia sudah berdatangan kembali ke tanah air. Namun, oleh-oleh kisah dari perjalanan ibadah haji di tanah suci ini dijamin pemirsa iri. Bagaimana tidak? Apa yang dilakukan jamaah haji dari Kendal ini sungguh mengingatkan kita pada sosok Uwais Al-Qarni, pemuda istimewa yang dipuji Kanjeng Nabi karena menggendong ibunya berhaji. Ya, sosok Uwais Al-Qarni masa kini asal Kendal menuai pujian karena tak kenal lelah menggendong ayahnya jalani ibadah lempar jumroh. Dari mana Pak? Kendal. Kendal? Ya. Oh lah sehat Pak? Ya. Masya Allah. Ini putra nih Pak? Ya. Masya Allah. Sehat Pak, sehat Pak, sehat Pak. Sehat, sehat. Aduh ya wis. Wis. Masya Allah, wis. Barokah. Wis. Anak soleh. Wis. Moga-moga panjang umur Mbah. Mohon monggo. Masalah inilah jamaah Indonesia demi orang tuanya menggendong bapaknya mau melempar jumroh. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang mereka inginkan, insyaallah. Mabrur. Makasih Pak. Seorang pemuda di Kendal menggendong orang tuanya ibadah haji, Masya Allah, mengingatkan kita kepada sosok Uwais Al-Qarni. Sosok Uwais Al-Qarni itu adalah tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Karena apa? Karena Masya Allah, beliau sangat berbakti sama orang tuanya dan beliau dikagumi oleh baginda Rasul. Jadi karena baktinya, sayangnya kepada orang tua, baginda Rasul sangat sayang sama beliau. Masya Allah.